Jadi, pada bulan Agustus tahun 2020, terjadi satu kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan. Seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan dalam keadaan tanpa busana. Tubuhnya dibungkus kain hitam, dilapisi selimut, dan direkatkan dengan lakban. Sangat rapi. Tapi muncul kejanggalan. Rumah kontrakan tempat korban ditemukan ternyata bukanlah rumah kontrakan miliknya. Seharusnya kasus ini sangat mudah diselesaikan oleh pihak kepolisian karena terduga pelaku, yaitu pemilik rumah kontrakan, sudah diidentifikasi. Namun faktanya sampai hari ini terduga pelaku belum juga tertangkap. Apakah polisi menunggu korban selanjutnya agar pelaku bisa dipenjarakan? Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini. Di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Kalau kita bicara soal kasus pembunuhan yang tidak selesai di Indonesia, biasanya orang langsung teringat kasus-kasus besar yang diliput oleh media nasional selama berbulan-bulan. Tapi ada banyak kasus lain yang nasibnya berbeda. Kasus yang sempat viral beberapa hari, lalu perlahan menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan salah satunya adalah kasus pembunuhan Haryati, yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dan yang lebih mengejutkan, korban ternyata bukan penghuni rumah kontrakan tersebut. What? Jadi, kita boleh menyimpulkan terduga pelaku dalam kasus ini, yaitu penghuni tetap kontrakan itu. Lalu, pertanyaannya muncul. Kenapa korban berada di sana? Siapa yang tinggal di sana? Apa hubungan korban dengan penghuni kontrakan? Dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum kematiannya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi awal dari sebuah misteri yang sampai hari ini belum sepenuhnya terjawab. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. 25 Agustus tahun 2020, di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga mulai mencium bau menyengat yang berasal dari salah satu kamar. Awalnya mereka mengira ada bangkai hewan, tapi saat pintu dan jendela kamar itu dibuka, yang mereka temukan justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesosok wanita ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya dibungkus kain hitam, dilapisi selimut, dan direkatkan dengan lakban. Sangat rapi. Yang membuat kasus ini langsung menyita perhatian adalah kondisi korban saat ditemukan. Korban dalam keadaan tanpa busana. Sekarang, coba kita pikirkan. Kalau seseorang meninggal karena sakit atau karena kecelakaan, tidak mungkin tubuhnya dibungkus berlapis-lapis seperti itu. Tidak mungkin ada proses penyembunyian jasad. Artinya, ada seseorang yang berusaha menutupi sesuatu. Ada seseorang yang tidak ingin korban segera ditemukan. Dan itu yang membuat kasus ini sejak awal terlihat sebagai tindakan yang dilakukan dengan keadaan penuh kesadaran, bukan sesuatu yang spontan. Polisi saat itu langsung menduga kuat bahwa ini bukan kematian biasa. Ini adalah kasus pembunuhan. Polisi kemudian melakukan olah TKP. Beberapa barang bukti diamankan, termasuk selimut yang membungkus korban dan sebuah linggis yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan sejumlah saksi juga ikut diperiksa. Setelah diidentifikasi, penghuni kontrakan itu seorang pria berinisial MN yang ternyata kekasih korban sendiri. MN bekerja sebagai security dan sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Sedangkan korban seorang janda muda.
Jadi, kasus ini bisa diduga sebagai motif asmara. Setelah beberapa hari, saat kasus ini menjadi perhatian publik, polisi mulai mengungkap adanya sosok yang diduga kuat terkait dengan kematian Haryati, yaitu penghuni kontrakan yang berinisial MN, yang disebut sebagai pacar korban. Dan biasanya, ketika polisi sudah mengetahui identitas seseorang yang diduga kuat terkait kasus pembunuhan, masyarakat berharap penangkapan tinggal menunggu waktu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Polisi mengaku mengalami kesulitan karena terduga pelaku disebut terus berpindah-pindah tempat, bahkan diduga keluar dari wilayah Tangerang Selatan. Dan disinilah bagian yang menurut saya paling menarik, sekaligus paling mengganggu. Karena setelah informasi itu muncul, perkembangan kasus ini seperti menghilang. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada kabar penangkapan yang ramai diberitakan, tidak ada informasi persidangan, tidak ada putusan pengadilan yang diketahui publik. Seolah-olah kasus ini berhenti di tengah jalan, dan yang membuat kasus ini semakin misterius. Hingga bertahun-tahun kemudian, publik tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana akhir penyelidikannya. Apakah pelakunya berhasil ditangkap atau justru berhasil menghilang tanpa jejak? Tapi ada yang mengatakan bahwa kita harus adil karena tidak semua perkembangan penyelidikan dipublikasikan ke media. Bisa saja polisi tetap bekerja di belakang layar. Bisa saja ada informasi yang tidak diumumkan. Tapi masalahnya, sampai hari ini sangat sulit menemukan jejak resmi yang menunjukkan bahwa kasus ini benar-benar sudah selesai. Dan sebagai masyarakat, menurut saya, kita berhak mempertanyakan hal itu, bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi, tapi untuk meminta kejelasan. Karena yang hilang dalam kasus seperti ini bukan hanya sebuah nyawa, melainkan juga kepastian hukum. Bayangkan, jika keluarga korban sampai hari ini masih belum mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan jika pelaku memang benar-benar berhasil melarikan diri, lalu hidup bebas selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tragedi bagi keluarga korban, ini juga menjadi pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, saya akan masuk dalam kawasan teori-teori liar dalam kasus ini. Namun, perlu ditegaskan bahwa teori-teori berikut murni spekulatif dan tidak didukung bukti yang cukup kuat untuk dianggap sebagai fakta. Teori yang pertama, pembunuhan akibat konflik hubungan asmara. Ini merupakan teori yang paling sering muncul karena orang yang terakhir diketahui dekat dengan korban adalah pacarnya sendiri, yang berinisial MN. Menurut teori ini, terjadi pertengkaran hebat di dalam kontrakan. Konflik berkembang menjadi kekerasan fisik. Korban meninggal secara tidak direncanakan. Pelaku panik lalu membungkus jasad untuk menghilangkan jejak. Yang membuat teori ini menarik adalah fakta bahwa korban ditemukan di kontrakan yang dihuni pria tersebut. Dan setelah kasus terungkap, dia menghilang. Teori yang kedua, pembunuhan yang sudah direncanakan. Setelah melihat cara jasad korban dibungkus, ini menunjukkan adanya indikasi waktu dan ketenangan setelah korban meninggal. Menurut teori ini, kematian bukan akibat emosi saat pelaku sudah memiliki niat sebelumnya. Pembungkusan dilakukan untuk memperlambat penemuan jasad. Pelaku sengaja menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Jika ini benar, maka pembunuhan bisa jadi bukan tindakan spontan. Namun, tidak ada bukti publik yang menunjukkan adanya perencanaan sebelum kematian korban. Teori yang ketiga, ada fakta penting yang tidak pernah sampai ke publik.
Ini justru teori yang dianggap paling realistis. Dalam banyak penyelidikan pembunuhan, polisi seringkali tidak membuka seluruh informasi kepada media. Menurut teori ini, polisi sebenarnya mengetahui lebih banyak daripada yang diketahui oleh publik. Ada hasil forensik yang tidak diumumkan, ada saksi atau petunjuk yang dirahasiakan. Perkembangan kasus mungkin pernah terjadi, tetapi tidak mendapat sorotan media nasional. Teori ini tidak menuduh adanya konspirasi, melainkan mengakui bahwa publik memang hanya melihat bagian kecil dari keseluruhan penyelidikan. Di antara semua spekulasi, ada satu pertanyaan yang terus menghantui kasus ini. Mengapa seorang membungkus tubuh korban dengan kain hitam, selimut, dan lakban, lalu meninggalkannya di dalam kontrakan? Jika tujuan pelaku adalah menghilangkan jasad, kenapa tidak membuangnya? Jika tujuan pelaku adalah melarikan diri, mengapa meninggalkan begitu banyak petunjuk di lokasi? Pertanyaan ini sampai sekarang belum memiliki jawaban yang pasti. Dan justru disitulah letak misteri terbesar kasus ini. Bukan hanya siapa yang melakukannya, tapi juga mengapa tindakan pelaku terlihat tidak sepenuhnya masuk akal. Ada satu hal yang membuat kasus ini terasa berbeda dari banyak kasus pembunuhan lainnya. Bukan hanya karena cara jasadnya ditemukan, bukan hanya karena tubuhnya dibungkus kain hitam, selimut, dan lakban, bukan juga karena sosok yang diduga menjadi orang terakhir bersama korban kemudian menghilang. Yang paling mengusik justru adalah kenyataan bahwa setelah semua itu terjadi, kasus ini perlahan menghilang dari ingatan banyak orang. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berjalan, namun jawaban yang ditunggu tidak kunjung datang. Dan di balik setiap kasus yang belum terpecahkan, selalu ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mungkin bagi sebagian orang, Haryati hanyalah satu nama dalam arsip berita lama. Namun bagi keluarganya, Haryati bukan sekedar nama. Dia adalah seorang anak, seorang ibu, seorang saudara, seorang manusia yang pernah hidup, tertawa, bermimpi, dan memiliki masa depan. Lalu suatu hari, semuanya terhenti secara mendadak, secara tragis, dan hingga hari ini masih menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak selalu berakhir dengan penangkapan pelaku atau putusan hakim. Ada kasus-kasus yang terjebak di antara dua keadaan. Tidak sepenuhnya selesai, tapi juga tidak benar-benar ditinggalkan, menggantung di ruang abu-abu, menunggu seseorang membuka kembali lembaran yang terlupakan. Mungkin suatu hari nanti akan muncul seorang saksi yang berani berbicara. Mungkin suatu hari nanti teknologi forensik yang lebih maju mampu mengungkap apa yang dulu tidak terlihat. Atau mungkin seseorang yang selama ini menyimpan rahasia itu tidak lagi mampu memikul beban itu seorang diri. Karena sejarah telah membuktikan kebenaran terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa tidak semua pembunuh berhasil ditangkap, tetapi setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak yang suatu hari bisa menuntun pada kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.